Shalom anak-anak, kita berjumpa kembali. Hari ini kita punya tema adalah tentang pelayan yang bermisi. Kita bersyukur Tuhan terus menjaga kita, sehingga hari lepas hari Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kita dan pertumbuhan iman kepada kita. Khususnya melalui serial asik ini, kita bersyukur Tuhan sudah memimpin seminggu lepas seminggu, sampai hari ini kita sudah masuk ke tema tentang pelayan yang bermisi. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan mempertemukan kami sekali lagi untuk kami sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang pelayan yang bermisi. Tuhan, bukalah pikiran dan hati kami supaya apa yang kami akan dengarkan nanti sungguh-sungguh kami bisa mengerti dan kami sungguh-sungguh mengetahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup setiap kami pribadi lepas pribadi. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa akan mengajak anak-anak untuk sama-sama kita melihat kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 kita akan membaca bersama-sama. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita baca sekali lagi. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, anak-anak, waktu kita ada di dalam dunia ini, yaitu pada saat kita dilahirkan di dalam dunia ini, kita semua tidak ada yang mempunyai cita-cita. Waktu kita dibesarkan oleh mama, kita seorang bayi, kita tidak pernah bisa tahu yang mana mamaku, yang mana papaku. Kita tidak tahu tangan kanan yang mana, tangan kiri yang mana. Lalu kita dijaga oleh mama, dijaga oleh papa. Nanti lambat laun kita mulai besar, kita mulai tahu ini papaku, ini mamaku, ini tangan kananku, ini tangan kiriku, dan kita mulai mengenal, oh ini benda apa. Kita mulai memahami dunia di mana kita berada. Lalu kita nanti dimasukkan ke sekolah, kita masuk ke playgroup, nanti masuk ke TK, masuk ke SD, lalu naik lagi ke SMP, dan seterusnya. Perhatikan, waktu kita mulai bertumbuh pelan-pelan, kita mulai memikirkan tentang masa depan. Kita melihat koko kita, kok sudah SMA. Kita melihat lagi koko kita yang pertama sudah kuliah. Sekarang saya kok masih kecil. Berarti kelak saya akan seperti mereka. Lalu kita lihat, kok papa saya tua, kok papa saya ada kerja, kok mama saya juga masak. Lalu kita mulai mikirkan, kalau begitu kelak saya besar, kalau saya seorang laki-laki, saya akan seperti papaku. Kalau saya seorang wanita, saya akan seperti mamaku. Oh, kalau begitu ada hari depan di depan saya. Nanti setelah saya besar, saya mau jadi apa ya? Maka mulai muncul pikiran di dalam diri seorang anak, yaitu waktu dia melihat umur dia sudah makin bertambah, dia mulai melihat koko dia makin lama, makin besar, akhirnya harus pergi kuliah di tempat yang jauh, lalu pergi kerja, lalu dia mulai mikir, kelak saya juga akan menuju kepada umur seperti itu. Kalau begitu, nanti saya sudah besar, saya kuliah di mana? Setelah kuliah, saya kerja di mana? Setelah kerja, saya kelak mau jadi apa? Biasanya, anak-anak di sekolah, kadang-kadang guru tanya mereka, kamu nanti kalau sudah besar, kamu mau jadi apa? Saya belum tahu, Bu. Lalu kamu bagaimana? Saya juga belum tahu, Bu. Menurut mama saya inginnya kelak saya belajar piano sehingga nanti bisa melayani Tuhan. Oh, kalau kamu bagaimana? Saya tidak bisa, Bu. Saya main piano tidak bisa. Saya hanya bisa nyanyi. Saya mau menjadi penyanyi. Nah, tahun itu dia ditanya, dia jawabnya seperti itu. Nanti tahun depan, waktu ditanya lagi,
nanti bisa berubah. Yang tadi suka piano, kita tanya, gimana? Kamu sudah persiapan setahun belajar piano sampai di mana? Tidak jadi, Bu. Saya tidak ada bakat main piano. Saya mau jadi pilot saja. Nah, lihat, orang-orang waktu dia bertumbuh secara umur, nanti ada terjadi perubahan-perubahan yang sangat banyak di dalam diri orang tersebut untuk cita-cita dia di depan. Kenapa bisa berubah? Karena kita tidak tahu hari depan kita seperti apa. Sehingga ada orang yang terus dia rubah sampai akhirnya bisa rubah sampai 10 kali. Karena manusia sangat terbatas, kita tidak tahu hari depan kita. Akhirnya banyak orang mikir, lebih baik saya menjadi seorang pengusaha saja. Waktu saya bingung, saya tidak tahu masa depanku bagaimana, maka saya tanya petunjuk mama, saya tanya petunjuk papa. Lebih baik saya nanti menjadi apa? Akhirnya mama katakan kau harus jadi A, kau harus jadi B, kau harus jadi C. Akhirnya saya bingung, yang mana? Mama bilang terserah kamu, nanti kamu yang putuskan. Nah, waktu tanya mama, tanya papa, tanya guru, tanya teman, semua orang kasih pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, kita menjadi bingung. Karena tanya mereka, mereka jawabnya begini. Tanya yang lain, jawabnya begini. Waktu tanya saya juga berkata, saya tidak tahu, aku mau pilih yang mana. Nah, perhatikan. Ini dialami oleh setiap manusia waktu ditanya, kamu nanti besar mau jadi apa? Perhatikan, waktu ditanya tentang cita-cita, apa yang kau mau capai di masa depanmu, ini semua keinginan-keinginan kita yang kita rencanakan untuk masa depan kita. Tetapi waktu kita sudah merencanakan dengan baik, kita harus siapkan hati kita kalau Tuhan interupsi. Maksudnya apa? Waktu kita mau menuju kepada sasaran yang kita sudah rencanakan itu, mendadak di tengah jalan, Tuhan interupsi kita. Di dalam Alkitab, Tuhan waktu memanggil hamba-hambanya, Tuhan menginterupsi mereka. Waktu Daud menjadi gembala kambing domba ayahnya, pasti ayahnya punya rencana untuk si Daud. Daud waktu kecil juga pasti punya rencana untuk masa depan dia. Tetapi mendadak Tuhan interupsi. Yaitu apa? Tuhan memakai Samuel untuk nanti mengurapi Daud menjadi raja. Waktu Daud seorang yang masih sangat muda, kalau ditanya temannya, setelah kau besar, kau mau jadi apa? Paling-paling dia cerita, saya mau jadi pengembala kambing domba seperti tetanggaku. Nah, saya mau jadi ini, seperti A, seperti B, seperti C, dan seterusnya. Pasti tidak pernah dia terpikir, saya mau jadi raja. Begitu dia ngomong, saya mau jadi raja, semua teman-temannya akan mentertawakan dia. Perhatikan, Tuhan menginstruksi lalu menjadikan Daud seorang raja yang luar biasa. Di dalam perjanjian baru, rasul-rasul yang adalah sebelumnya nelayan-nelayan, Yesus instruksi di dalam hidup mereka, Yesus memanggil mereka, ikutlah aku. Lalu satu persatu mereka meninggalkan jalannya, lalu mereka mengikuti Tuhan Yesus. Waktu mereka mengikuti Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus kemana? Mereka tidak tahu hari depan mereka akan menuju kemana. Karena Yesus tidak memberitahukan secara detail hari depanmu akan menjadi apa. Yesus hanya mengatakan, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala manusia yang seperti apa? Apa yang harus saya lakukan di masa depan? Semua tidak dikasih tahu secara detail. Tetapi Yesus sudah memberitahukan satu rahasia, kamu akan menjadi penjala manusia. Oh, para nelayan akan pikir begini, saya seorang nelayan, saya menjala ikan. Ikan yang sudah saya jala, saya akan naikkan ke darat.
Lalu setelah itu saya akan pilih-pilih ikan yang besar sama ikan yang kecil-kecil. Ikan yang besar ini harganya sekian. Ikan yang kecil karena terlalu kecil maka saya lepaskan atau saya buang saja. Ikan yang besar saya siapkan nanti untuk dijual dan saya bisa dapatkan uang. Nanti besok saya pergi tangkap ikan lagi, saya bawa lagi ke darat, lalu saya jual lagi. Lalu orang yang sudah beli ikan itu, orang itu akan potong, orang itu akan makan. Ikan yang saya sudah jual, saya dapat uang. Ikan yang masih sisa, saya potong dan saya makan bersama dengan keluargaku. Oh, para nelayan mengerti. Penjala ikan, tangkap ikan untuk ikan dijual. Tangkap ikan untuk ikan dimakan. Tangkap ikan, kalau yang terlalu kecil, buang saja. Lalu apa maksudnya dengan penjala manusia? Apakah saya tangkap manusia, saya jual manusia? Saya tangkap manusia, saya potong, saya makan. Saya tangkap manusia, yang kecil-kecil saya buang. Apakah seperti itu? Yesus tidak menjelaskan kepada mereka. Tetapi mereka akan dirubah menjadi penjala manusia. Lihat, penjala ikan sama penjala manusia, ini bedanya di mana? Penjala ikan tangkap ikan untuk dijual dan dimakan. Penjala manusia tangkap orang ini, bawa kembali kepada Kristus. Nah, perhatikan tema ini. Kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Itulah misi yang sangat besar yang Yesus siapkan untuk para murid yang mengikuti Dia. Ayat yang tadi kita baca, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perhatikan dua kata kerja ini, anak manusia datang mencari dan menyelamatkan. Dua kata kerja ini sangat penting. Yang pertama adalah mencari. Yesus datang ke dalam dunia ini mencari. Mencari siapa? Mencari dan memilih para rasul. Kedua, Yesus datang mencari, menyelamatkan yang hilang, yang berdosa, dibawa untuk kembali kepada Kristus dan diperdamaikan dengan Bapa. Jadi misi Yesus yang sangat besar, Yesus datang ke dalam dunia mencari. Petrus dan semua nelayan mereka tidak pernah mencari Tuhan Yesus. Mereka terus menjala ikan. Tapi Yesus datang mencari, memilih. Jadi semua yang bisa menjadi rasul Tuhan Yesus bukan mereka yang memilih Tuhan Yesus. Di zaman dulu, seorang yang mengikuti seorang guru, guru memilih mereka atau mereka yang memilih guru. Kalian pergi ke sekolah, kalian pilih sekolah. Kalian pilih-pilih saya mau sekolah di mana. Tetapi kalian yang punya uang begitu banyak, kalian yang sudah pilih sekolah, keputusan terakhir bukan di kalian. Keputusan terakhir ada di sekolah. Sekolah berkata, aku tidak menerima kalian. Atau, kami sekolah tidak menerima kalian lagi karena pendaftaran sudah ditutup, semua kursi sudah penuh. Kalian punya uang sebanyak apapun, tidak mungkin bisa masuk ke sekolah itu. Penentunya adalah sekolah. Perhatikan, di zaman waktu dulu, orang-orang memilih guru karena mereka bisa bayar gurunya. Guru-guru dibayar, mereka pilih guru yang mana yang cocok. Yang ini tidak cocok, dia ganti guru yang lain. Yang ini tidak cocok, dia ganti lagi yang lain. Tetapi untuk Tuhan Yesus, bukan murid Yesus yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih mereka. Yesus yang mencari mereka. Oleh sebab itu, waktu Yesus mencari Matius, Yesus mengunjungi Matius yang sedang duduk di rumah cukai. Yesus yang inisiatif mencari.
Yesus datang ke pinggir Danau Galilea untuk mencari para nelayan Petrus. Lalu ada yang namanya Andreas, ada yang namanya Yakobus, ada yang namanya Yohanes. Memanggil mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus. Yesus datang mencari. Lalu Yesus mencari para rasul, memilih para rasul, dan Yesus juga mencari semua yang terhilang. Para murid yang mengikuti Tuhan Yesus mempelajari satu hal yang sangat penting. Kami yang sudah dibesarkan oleh mama dan papa, kami mungkin cita-citanya melanjutkan usaha papa. Kalau papa nelayan, kami akan jadi nelayan. Tapi mendadak di dalam hidup mereka diinstruksi oleh Tuhan Yesus, dan mereka harus meninggalkan segala sesuatu, lalu sekarang mereka mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka dipersiapkan untuk menjadi penjala manusia. Penjala yang seperti apa? Penjala yang mencari. Oh, kalau tema mencari, para nelayan mengerti. Karena nelayan pergi ke Danau Galilea, mereka yang mencari di mana lokasi ikan itu berada. Di situ ada kumpulan ikan. Oh, terlihat kayaknya ada gerakan di bawah air. Oh, di situ banyak ikan. Mari kita berhentikan perahu kita tangkap ikan di situ. Nanti besok kita kembali lagi untuk tangkap ikan di situ. Ternyata besoknya arus airnya sudah berubah. Ikan sudah tidak di sana, ikan sudah pindah ke tempat lain. Nelayan harus peka, melihat tempat kemarin kenapa banyak ikan, hari ini kenapa sudah tidak ada. Mereka harus peka, tidak boleh tunggu di situ terus, karena ikan sudah tidak ada di situ. Mereka harus mencari, dan mereka terus mencari. Kadang-kadang cari semalam-malaman tidak dapat ikan sama sekali. Kalau tidak dapat ikan, mereka pulang dengan sedih, harap besok kembali lagi untuk bisa dapatkan. Kalau besok kembali masih tidak dapat, mereka pulang dengan sedih lagi. Jadi tidak tentu waktu dia pergi mencari, pasti menemukan. Tetapi intinya mereka terus mencari. Tidak boleh berhenti mencari. Semua nelayan saat mereka pergi mencari, mereka punya pikiran akan dapat. Ada ikan. Kalau Danau Galilea sudah tidak ada ikan sama sekali, tidak mungkin ada perahu-perahu nelayan untuk pergi menangkap ikan. Kalau seluruh ikannya sudah punah, tidak ada nelayan yang akan pergi. Tetapi kenapa masih ada nelayan yang pergi? Kemarin tangkap ikan tidak dapat. Kenapa hari ini mereka masih pergi? Karena di dalam pikiran mereka masih ada ikan. Cuma saya belum menemukan. Ikannya mungkin ada di lokasi sebelah sana. Saya ke sebelah yang lain. Saya tidak menemukan. Maka mereka terus pergi mencari. Sampai hari ini. Danau Galilea sampai hari ini masih ada nelayan yang terus menangkap ikan. Berarti dari zaman Alkitab sampai zaman hari ini, ikan terus ada di Danau Galilea. Terus cari. Bukankah ikan sudah diangkat begitu banyak ke darat, sudah dijual, dan sudah dimakan? Ingat, ikan itu terus beranak dan terus menjadi banyak. Yang sudah besar sudah ditangkap, yang kecil-kecil masih ada di pinggiran, yang kelak akan menjadi besar. Sehingga ikan-ikan sampai hari ini di Danau Galilea tetap masih ada. Dan nelayan masih pikir pasti ada ikan. Nah, perhatikan para murid yang adalah nelayan, mereka mengerti, mencari. Kalau hari ini tidak ditemukan, besok saya akan cari lagi. Kalau tidak ditemukan, besok saya akan cari lagi. Lalu perhatikan kata kerja yang kedua, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang kedua yang paling sulit dimengerti oleh para nelayan.
Nelayan cari ikan bukan untuk selamatkan. Nelayan cari ikan untuk matikan dia. Tidak ada nelayan di Danau Galilea yang sudah tangkap ikan begitu banyak, lalu dia bawa pulang, dia taruh di bak mandinya. Supaya apa? Supaya dia ternak. Tidak ada itu. Mereka yang sudah tangkap ikan begitu banyak bukan untuk selamatkan ikan itu, tetapi untuk mematikan ikan itu. Maka mencari manusia yang terhilang. Mereka mengerti mencari ikan. Ini tidak sulit. Menyelamatkan sama mereka nelayan mematikan ikan. Ini yang paling sulit untuk mereka mengerti. Perhatikan, ada sesuatu pelajaran yang Yesus akan ajarkan kepada mereka, yaitu lihatlah, kamu akan kujadikan seorang yang disebut penjala manusia. Contohnya siapa? Saya harus mengikuti siapa? Meneladani siapa? Meneladani Yesus. Oleh sebab itu, mereka yang sudah dicari oleh Tuhan Yesus, dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi rasul-rasul, mereka akan mengikuti Tuhan Yesus. Yesus berjalan di depan, memimpin mereka untuk mencari yang terhilang. Sudah mencari yang terhilang, menyelamatkan yang terhilang. Dan mereka belajar satu hal, Yesus begitu giat, cari terus kota A, kota B, desa A, desa C, naik gunung, turun gunung, masuk lembah, keluar lembah, masuk desa lagi, keluar desa, masuk kota, ganti lokasi, pindah sini, pindah sana. Intinya apa? Terus mencari. Setelah mencari, mereka menyaksikan, menemukan begitu banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, dan Yesus memberikan jaminan hidup yang kekal. Dan mereka mulai mengerti. Mencari yang terhilang, menyelamatkan mereka, yaitu dengan cara apa? Bukan dengan cara dipotong dan dijual. Dengan cara apa? Melihat Yesus yang akan mengorbankan dirinya. Yesus akan mati. Untuk apa? Untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang kalau tidak melalui Kristus, mereka semua akan mati di dalam dosa mereka. Maka di dalam ajaran Tuhan Yesus, Yesus berkali-kali mengatakan bahwa anak manusia akan mati. Dia akan dibunuh. Pada hari ketiga nanti dia akan bangkit. Hari ketiga dia akan bangkit. Mengapa Yesus akan mati? Menyelamatkan yang terhilang, menyelamatkan yang berdosa, harus melalui Yesus yang mati. Yesus yang mati, mereka akan sulit memahami. Saya menangkap ikan, saya tidak boleh mati, tapi ikan yang harus mati. Kalau saya sedang tangkap ikan saya mati, itu artinya musibah bagiku. Maka ikan-ikan akan lolos semua. Waktu saya tangkap ikan, sambil tangkap ikan lalu saya mati mendadak, ikan yang saya tangkap akan kabur semua. Tapi menjadi penjala manusia, saya mau menangkap manusia, saya tangkap manusia bukan untuk dimatikan. Tetapi tangkap manusia, saya yang menangkap, saya harus mengorbankan nyawaku demi yang kutangkap. Wah, ini tema yang sangat sulit. Mereka belajar dari Tuhan Yesus. Yesus mengorbankan nyawanya untuk orang-orang supaya bisa diselamatkan. Nanti Yesus akan mengajarkan kepada mereka, apa yang kulakukan ini, kau juga harus lakukan. Akhirnya nanti para murid akan menjadi saksi Kristus dengan mencari dan menyelamatkan yang hilang sambil mereka rela menyerahkan nyawanya. Oleh sebab itu, rasul-rasul selain Yudas Iskariot yang mati bunuh diri, rasul-rasul yang lain, semua mereka demi cinta Kristus, demi Injil keselamatan, mereka pergi kabarkan Injil, mencari manusia terhilang,
menyelamatkan mereka melalui berita Injil Kristus Yesus. Mereka yang memberitakan, mereka akhirnya dibunuh. Demi mengasihi semua ini, mereka rela menyerahkan nyawa mereka. Ini berbeda waktu mereka sebagai nelayan yang menangkap ikan. Demi saya bisa hidup, saya harus mengorbankan semua ikan supaya saya dapatkan uang untuk saya belanja, untuk saya makan. Demi keluargaku bisa hidup, saya harus potong ikan-ikan ini untuk mereka masak dan mereka bisa makan. Sekarang demi manusia yang terhilang ini hidup, saya yang harus mengorbankan diri. Wah, ini yang paling susah. Tetapi mereka terus belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus mempersiapkan dirinya menjadi korban tebusan bagi banyak orang. Mencintai manusia yang berdosa, selamatkan mereka dengan Yesus mati untuk mereka. Sehingga mereka beroleh hidup yang kekal. Nanti para rasul yang sudah dididik oleh Tuhan Yesus. Pada saat Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Saat Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Mereka satu persatu akan bangkit berdiri. Yang sebelumnya mereka kecewa karena ikut Yesus, kok Yesus mati. Mereka kunci pintu, mereka salah mengerti. Yesus sudah berkata, Yesus akan mati. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada pengharapan. Dan Yesus yang mati, dia harus bangkit. Kalau harus bangkit, tidak usah saya bersedih. Karena hari ketiga Yesus akan kembali lagi. Mengapa saya berkabung? Oh, mereka kecewa karena mereka salah mengerti tentang kalimat Tuhan Yesus. Yesus harus mati. Yesus harus bangkit. Mereka tidak percaya tema itu. Tetapi nanti setelah Yesus bangkit, Yesus mengingatkan kepada mereka semua apa yang dia katakan sebelumnya. Dia akan mati dan hari ketiga akan bangkit. Yesus kasih tahu kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Nanti semua mereka dikumpulkan kembali pada hari Pentakosta. Mereka yang tadinya takut, sekarang mereka bangkit berdiri, mereka memberitakan Injil. Petrus berdiri dan berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Lalu yang lain-lain satu persatu mereka akan pergi. Pergi dalam rangka apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena mereka meneladani Kristus, maka sekarang mereka pergi. Mereka tidak pernah lagi menghitung untung rugi diri sendiri. Yesus yang begitu rajin, masuk kota, masuk desa, naik gunung, turun gunung, masuk lagi ke desa, ke kota, masuk sana, masuk sini. Akhirnya nanti di hari Pentakosta, mereka akan menjelajah, lalu mereka akan masuk ke tempat-tempat yang begitu jauh, yang dulu mereka tidak pernah pergi sama sekali. Untuk apa? Untuk mencari yang terhilang. Untuk menyelamatkan mereka melalui apa? Berita Injil. Yesus sudah mati. Yesus sudah bangkit. Kita yang percaya kepada Kristus, kita akan diselamatkan. Mereka umumkan dari kota ke kota, desa ke desa, berita sukacita ini. Dan akhirnya begitu banyak orang menjadi pengikut Kristus sampai hari ini. Jikalau orang tidak lagi mencari, mau memberitakan Injil, menyelamatkan orang berdosa melalui Injil keselamatan, jikalau tidak ada orang lagi mau memberitakan, maka dunia akan penuh dengan orang berdosa yang menunggu kematian akibat dosa. Oleh sebab itu, setiap kita harus sadar, kita adalah orang yang Tuhan sudah tebus. Tuhan yang sudah mencari kita. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita dibawa untuk mengikuti Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Demi orang bisa mengenal Kristus, saya rela mengorbankan diriku. Saya rela mengorbankan hartaku. Saya rela mengorbankan semua yang kumiliki. Demi orang-orang itu bisa mengenal Kristus. Inilah sukacita besar yang bukan cita-cita yang muncul dari pikiran kita,
tetapi karena anugerah Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan. Kita dicari oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Jadi kalau anak-anak sekarang ditanya, nanti kalau kamu besar, kamu mau jadi apa? Kalian jawabnya begini, bukan aku yang mau. Aku minta kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa, terimalah aku. Aku mau menjadi penjala manusia. Tuhan beri aku kemampuan untuk aku juga bisa menjadi penjala manusia. Bukan cita-citaku mau menjadi, tetapi mohon belas kasihan Tuhan. Panggil aku untuk menjadi penjala manusia. Yesus tidak katakan kalimat ini kepada orang-orang lain. Danau Galilea begitu besar. Lalu orang-orang begitu banyak ada di pinggiran danau. Tetapi kepada orang tertentu, Tuhan Yesus kasih anugerah. Kau ikut aku, kau kujadikan penjala manusia. Anak-anak mau menjadi penjala manusia. Anak-anak mau menjadi pelayan yang bermisi untuk Tuhan. Misi untuk apa? Misi mencari. Misi menyelamatkan yang hilang. Oleh sebab itu, banyak orang-orang sebelum kita hidup, mereka yang sudah mengerti kalimat ini, mereka meninggalkan kota asal mereka pergi ke pedalaman, mereka menjadi misionaris. Mereka hidup di tengah-tengah padang belantara, hutan-hutan, bertemu dengan manusia-manusia lain yang melihat misionaris seperti setan, sehingga mereka anggap ini setan. Mereka bunuh dia, mereka masak dia, mereka makan dagingnya. Tetapi misionaris yang satu sudah dibunuh, tidak membuat misionaris yang lain tidak berani lagi ke sana. Tuhan menggerakkan misionaris yang lain, masuk lagi ke tempat sana, lalu kabarkan Injil di situ. Dan satu persatu tempat yang tadinya membunuh misionaris, akhirnya menjadi tempat yang mengenal Tuhan Yesus. Tempat yang dulu tidak ada Kristus, sekarang menjadi tempat yang ada salib ditinggikan. Karena apa? Karena ada misionaris yang rela mengikuti jejak kaki Kristus, mencari, menyelamatkan yang hilang. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengan Yesus akhirnya dibunuh. Itulah yang mendorong para misionaris akhirnya rela pergi kemana saja demi mencari dan menyelamatkan yang hilang, dan akhirnya misionaris harus hilang. Ada yang hilang belum kembali, ada yang tidak diketahui dia dibunuh di mana demi mencari menyelamatkan yang hilang. Misionaris akhirnya dihilangkan oleh penduduk-penduduk yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ada yang dikirim kembali sudah menjadi mayat. Ada yang dicari-cari mayatnya tidak ketemu. Tetapi mereka yang mati di dalam Tuhan, mereka yang mengorbankan dirinya seperti itu, mereka bukan hilang. Mereka ada bersama dengan Tuhan, mendapat penghiburan dengan Tuhan di sorga yang permai. Di bumi tidak ditemukan mayat mereka, tetapi mereka ada bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Itulah sukacita besar kita terlibat mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Tuhan pimpin setiap kami. Di masa kami kanak-kanak, kami kurang mengerti apa yang harus kami kerjakan untuk masa depan kami. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan ingatkan kami. Tuhan yang mengerti sejarah, Tuhan yang memiliki sejarah, Tuhan yang memiliki masa depan kami. Tuhan libatkanlah kami dan jadikan kami menjadi penjala-penjala manusia. Kami rindu, kami juga dilibatkan oleh Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadikan kami pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan,
pelayan-pelayan yang bermisi, pelayan-pelayan yang mengikuti jejak kaki Kristus, yang rela mencari, menyelamatkan yang hilang, meskipun kami akhirnya dibunuh, kami akhirnya harus menderita, kami akhirnya harus ditolak, tetapi kami terus akan mencari, kami terus akan pergi menyelamatkan yang hilang dengan berita Injil keselamatan. Itulah berita sukacita yang harus dikhotbahkan di semua provinsi, di semua negara, di semua suku, di semua kota, dan di semua desa. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan melanjutkan acara berikutnya. Kita akan menyanyi memuji Tuhan. Saya serahkan kepada MC yang memimpin acara di episode hari ini. Tuhan menyertai. Shalom.